Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kata Matematika, dan pada kesempatan kali ini, dalam video kali ini kita akan membahas tentang limit fungsi trigonometri. Ya, ini adalah materi kelas 12 untuk matematika peminatan, yang mana materi limit ini sebenarnya sudah dipelajari di kelas 11 lalu. Tetapi limit di matematika wajib kelas 11 lalu adalah limit fungsi yang aljabar. Sedangkan pada kesempatan kali ini atau di materi kelas 12 materi matematika peminatan, ini limitnya adalah limit fungsi trigonometri. Untuk itu kita akan pelajari sedikit, kita kenalan dulu sama limit fungsi trigonometri dan langsung saja kita menuju ke video. Oke, baiklah, dan untuk limit fungsi trigonometri ini lanjutan dari materi limit di kelas 11. Tetapi limit fungsi yang ada di sini sekarang melibatkan bentuk trigonometri. Jadi limit fungsi yang ada di sini sekarang adalah limit fungsi trigonometri. Ada beberapa sifat nanti yang bisa membantu kita dalam proses pengerjaan, dan tentunya untuk konsep limit dasar itu sama seperti limit fungsi aljabar. Tetapi dalam bentuk trigonometri, untuk limit fungsinya ini ada beberapa syarat khususnya. Untuk bentuk-bentuk limit fungsi trigonometri ini ada beberapa bentuk umum yang akan sering kita gunakan, yaitu yang pertama seperti ini. Nah, limitnya ini limit untuk x yang menuju ke 0. Jadi limitnya itu menuju 0 agar bisa dicari. Nah, jadi bentuk limitnya ini adalah limit sin x per x untuk x mendekati 0 ini sama dengan 1. Syaratnya adalah limit sin x per x untuk x mendekati 0 sama dengan 1. Ini juga bisa untuk limit sin ax per ax. Tentunya x-nya mendekati 0. Jadi untuk limit sin x per x ataupun sin ax per ax untuk x mendekati 0 ini adalah 1. Ingat ya, syaratnya yang atas ada sinnya, yang bawah tidak ada. Kemudian bentuk yang kedua sama, limit x per sin x. Nah, ini sekarang kita balik, untuk x mendekati 0 ini juga sama dengan ax per sin ax. Ini akan sama dengan 1 ya, dengan a adalah sebuah koefisien dan harus sama ya antara pemilihan dan juga penyebut. Jadi limit untuk x per sin x untuk x mendekati 0 ini akan sama dengan 1. Nah, bentuk yang ketiga atau yang C, limit. Nah, sekarang tan x per x atau tan ax per ax. Tentunya ya, untuk x mendekati 0 ini juga sama dengan 1. Cermati, bentuknya hampir sama seperti yang A. Yang membedakan adalah bentuk sinnya kita ubah menjadi bentuk tan, dan x nya sama-sama x, kemudian ini A sama. Kemudian yang D ini sama seperti bentuk yang C. Yang membedakan adalah pembilang dan banding kita tukar. Jadi x per tan x atau sama dengan ax per tan ax. Ini akan sama dengan 1 tentunya untuk x mendekati 0. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari limit fungsi trigonometri yang bisa kita hitung. Jadi nilainya 1 sama ya. Hakikatnya adalah koefisien. Ini adalah bentuk dari limit fungsi trigonometri untuk bentuk yang paling sederhana. Jadi untuk limit fungsinya yang jelas, ingat yang pertama adalah x-nya harus mendekati 0 ataupun sembarang variabel yang ada. Misalkan di sini kok nggak x, Pak, gimana nih? Sin b per b. Tapi b-nya mendekati 0 boleh. Artinya ini harus sama. Variabelnya itu harus sama dan mendekati 0. Apabila belum mendekati 0, maka nanti harus kita misalkan agar pendekatan limitnya itu menuju 0. Sehingga nanti
di bentuk umum yang selanjutnya, ini bentuknya adalah terkadang X-nya itu mendekati 2 atau mendekati sebuah variabel yang misalnya mendekati P. Kalau mendekati yang lain bagaimana? Nah, nanti akan ada bentuk yang lain kalau misalkan limitnya itu X di sini ataupun variabel lain ini mendekatinya tidak 0 tapi bentuk lain, bisa mendekati angka 1, 2 ataupun bahkan mendekati sebuah variabel, misalnya X mendekati P. Nah, itu. Tetapi pada dasarnya untuk perhitungan bentuk limit-limit ini yang perlu kita ingat adalah tidak ada bentuk kosinus. Jadi hanya 4 ini. Ini bentuk paling sederhana. Tidak ada bentuk kosinus. Nah, lalu bagaimana apabila dalam bentuk limit fungsi trigonometri nanti memuat bentuk kosinus atau memuat bentuk cos? Bagaimana caranya? Maka bentuk cos tadi harus kita ubah dulu bentuknya, harus kita jabarkan, kita ubah menjadi bentuk sin ataupun bentuk tan. Ya, harus diubah. Agar apa? Agar sifatnya ini nanti bisa kita gunakan, agar bisa dihitung seperti ini. Jadi kalau ada bentuk cosnya harus kita ubah dulu. Nah, cara merubahnya ada beberapa cara ya, seperti ingat ada identitas trigonometri. Ada identitas trigonometri yang contohnya yang paling familiar itu sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1, sehingga cos kuadrat X itu sama dengan 1 min sin kuadrat X. Itu bentuk-bentuk merubah dari bentuk cos ke bentuk sin atau bentuk cos ke bentuk tan dan seterusnya. Oke, ini untuk bentuk yang paling dasar atau paling sederhana, dan kita coba untuk contoh soalnya. Contoh soalnya juga kita masih menggunakan bentuk seperti ini, bentuk sin dan juga bentuk tan, tetapi untuk variabelnya atau yang lain nanti langsung kita coba. Oke, contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, limit sin 2x per 2x untuk x mendekati 0. Ini seperti bentuk yang kedua tadi, di mana sin ax per ax. Nah, karena sama, maka nilainya sama dengan 1. Kita pastikan seperti ini. Limit sin 2x per 2x sama dengan 1. Limit 3x per sin 4x untuk x-nya mendekati 0. Nah, ini agak berbeda seperti sifat yang tadi. Kenapa? Karena sifat tadi itu hanya sama. Nah, kalau misalnya berbeda bagaimana? Ya, limit 3x per sin 4x untuk x mendekati 0, maka cukup kita lihat koefisiennya. Maka limit 3x per sin 4x untuk x mendekati 0 ini sama dengan 3 per gitu ya. Nah, ini masih dalam bentuk yang sin. Kita coba untuk bentuk yang tan. Misalkan seperti ini, limit untuk tan kuadrat. Nah, apa bagaimana kita coba? Tan kuadrat 2x per sin kuadrat 3x misalnya. Nah, untuk x-nya mendekati 0. Jadi tan per sin atau sin per tan gitu ya. Ini karena seperti ini bisa kita hitung, sebagai di sini ya. Jadi ini sama dengan bentuk limitnya masih ada, karena limitnya x berarti 0 tidak saya tulis, langsung untuk ini dulu ya, sehingga menjadi ini tan 2x kali tan 2x karena kuadrat saya jabarkan per sin 2x 3x dikalikan sin 3x. Oke. Nah, dari sini akan kita ubah atau ini saya hapus dulu biar mudah ya, biar mudah ini dan lebih panjang nomor juga. Nah, seperti itu, maka
kita ubah menjadi sama dengan ini limitnya X mendekati 0 menjadi tan 2X dikalikan tan 2X per sin 3X dikalikan sin 3X. Nah, di sini kita kasih perhitungan bantu atau kita kalikan dengan sebuah angka atau sebuah variabel yang bisa menyederhanakan bentuk-bentuk tadi, yaitu 2X per 2X dikalikan 2X lagi karena ada 2 maka harus sama ya, kalikan lagi 3X per 3X dikalikan 3X per 3X. Oke, perhatikan dulu 2X nya ada 2, maka kita juga buat 2 bentuk. Kenapa harus sama? Karena kalau sama ini berarti nilainya 1 dan bentuk perkalian apabila dikalikan 1 itu tidak merubah hasil. Jadi semua bilangan kalau dikalikan 1 ya bilangan itu sendiri sehingga tidak merubah hasilnya. Dan ini harus sama. Nah, karena 2X nya ada 2 kita buat 2 bentuk, 3X nya ada 2 juga kita buat 2. Kemudian kita jabarkan sekarang ini menjadi tan 2X. Nah, yang ini kita pasangkan dengan ini. Nah, jadi tan 2X per 2X. Ya, tan 2X per 2X kemudian dikalikan tan 2X yang ini, yang atas, tan 2X per 2X lagi, 2X dikalikan, kemudian untuk menghilangkan ini kita pakai yang 3X ini. Dikalikan 3X per sin 3X dikalikan lagi masih ada 1 per sin 3X dan dikalikan sisanya masih 2X kali 2X masih 2X kali 2X per 3X kali 3X. Oke, sampai sini ya. Berarti kan tan 2X dengan 2X kemudian tan 2X yang ini dengan 2X yang satunya kita pasangkan agar apa? Agar sama seperti sifat yang tadi, gitu ya. Nah, setelah seperti ini, maka ya karena papan tulis terbatas ini saya hapus lagi untuk memudahkan. Nah, setelah sampai sini maka menjadi tan 2X per 2X ini sama dengan 1 ya. Kita jabarkan saja sama dengan limit X berarti 0 ya, ini tan 2X per 2X dikalikan limit tan 2X per 2X juga untuk X mendekati 0, kemudian artinya gini, dipisah-pisah semuanya, limit tan 2X per 2X untuk limit mendekati 0, kemudian limit tan 2X per 2X untuk limit X mendekati 0, kemudian limit 3X per sin 3X untuk X dan seterusnya. Nah, dari situ kita bisa menghitung masing-masing limit tan 2X per 2X untuk X mendekati 0, ini nilainya 1, ini nilai 1 ya. Kemudian limit untuk tan 2X per 2X itu juga 1. Limit 3X per sin 3X juga 1, 3X per sin 3X juga 1. Nah, sekarang kalau sudah selesai, nah ini ya, sudah selesai kita hitung, tinggal 2X kali 2X per 3X kali 3X ini bisa kita sederhanakan variabelnya. Kita sederhanakan menjadi 2 kali 2, 4 per 3 kali 3, 9. Di sini itu menjadi 2 kali 2 per 3 kali 3 sehingga menjadi 4 per 3. Oke, nah itu bentuknya. Jadi untuk limit untuk yang sin per tan atau tan per sin penyelesaiannya semacam itu. Gitu ya. Jadi walaupun agak panjang tapi sebenarnya bisa dikerjakan dengan mudah. Ini untuk mengenal konsepnya. Tapi nanti ada beberapa trik yang bisa kita pelajari apabila dasarnya sudah tahu dulu. Ya. Jadi kalau dasarnya sudah tahu, untuk sifat-sifat umumnya sudah tahu, maka nanti ada beberapa
langkah yang mungkin bisa untuk mempercepat cara pengerjaan kita. Tapi yang terpenting saya terangkan dulu, saya kasih dulu untuk konsep umumnya. Nah, nanti untuk selanjutnya akan kita bahas di pertemuan yang selanjutnya. Jadi itu ada 4 ya, ada bentuk sin X per X, kemudian X per sin X, kemudian tan X per X, dan X per tan X. Untuk bentuk porsinya nanti di pertemuan selanjutnya akan saya coba untuk contoh soalnya. Tapi sementara sampai pertemuan ini untuk ini dulu, untuk bentuk sin dan bentuk tan. Baiklah, sampai sini dulu, semoga bisa bermanfaat dan kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih. Oke, itu tadi yang sudah disampaikan, ada sedikit contoh soalnya juga, semoga bisa bermanfaat dan kita bertemu di kesempatan selanjutnya di video selanjutnya. Sampai sini dulu, saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.